Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Endarti Puspitasari dengan NIM belakang 05 dari kelas A Teknik Industri 2020 untuk menjelaskan program kalkulator Python yang telah saya buat. Langsung saja, ini adalah kode Python-nya. Di sini pertama-tama saya memberikan sedikit penjelasan, yaitu selamat datang di program kalkulator Endarti. Kalkulator ini digunakan untuk menghitung operasi matematika berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk menjelaskan perintah operasi matematika, digunakan simbol sebagai berikut, yaitu penambahan dengan tanda tambah, pengurangan dengan tanda kurang, perkalian dengan tanda seperti bintang ini, lalu pembagian dengan tanda garis miring. Nah, selanjutnya pada kode saya ini saya membuat sebuah function atau fungsi. Function atau fungsi itu menjadikan program agar lebih tersusun rapi, lebih terstruktur, dan memudahkan dalam maintenance program. Function atau fungsi ini ditandai dengan kata kunci def. Jadi kalau ada def-nya itu pasti itu merupakan sebuah fungsi. Nah, fungsi ini nanti dapat dipanggil. Jadi ini nanti fungsi menu utama ini nanti akan saya panggil di akhir. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan pilihan menu, yaitu dari menu 1 hingga menu keempat, di mana menu 1 yaitu pengoperasian 2 bilangan, menu 2 yaitu pengoperasian 3 bilangan, dan seterusnya sampai menu keempat. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan sama dengan INT, buka kurung input, buka kurung tanda petik, masukkan nomor menu, tutup kurung tanda petik, tutup kurung 2 kali. Ini digunakan agar kita dapat memasukkan nomor menu atau pilihan menu yang kita pilih, di mana nanti data yang kita masukkan tadi itu merupakan data integer atau datanya berupa bilangan bulat. Nah, selanjutnya saya membuat percabangan yang ditandai dengan adanya if, elif, dan else. Nah, di sini pengkondisian pertamanya itu apabila pilihan menunya itu sama dengan menu 1. Pilihan menunya itu apabila menu 1, maka kita disuruh menginputkan 2 bilangan, di mana bilangannya nanti akan kita operasikan dengan satu jenis operasi. Bisa operasi penambahan, bisa juga operasi pengurangan, atau perkalian, atau juga pembagian. Nah, seperti ini. Lalu lanjut, pengkondisian kedua, yaitu menggunakan ini tanda dengan elif, pilihan sama dengan 2, yaitu apabila pilihan menunya itu yaitu nomor menu 2, maka kita disuruh untuk menginputkan 3 bilangan, yaitu bil 1, bil 2-nya berapa, bil 3-nya berapa, yang nantinya akan dioperasikan dengan 2 jenis operasi. Contohnya ini operasi penambahan dengan pengurangan, operasi perkalian dengan pembagian, seperti itu. Lanjut untuk pengkondisian ketiga, yaitu ini tanda dengan elif, pilihan sama dengan 3, yaitu apabila pilihan menu atau nomor menu yang kita pilih adalah nomor menu 3, yaitu pengoperasian 4 bilangan. Itu nanti yang akan dioperasikan dengan 3 jenis operasi. Ini operasinya bisa tambah, kurang, lalu bisa kali bagi kali, atau yang lainnya. Lalu yang ini elif pilihan sama dengan 4, ini merupakan pengkondisian keempat, di mana nanti ini akan mengoperasikan 5 bilangan dengan 4 jenis operasi. Nah, di sini contoh yang saya berikan atau yang saya tulis di program ini hanya 2 saja, yaitu jenis operasinya tambah. Itu jadinya makanya bil 1 ditambah bil 2, tambah bil 3, tambah bil 4, dan tambah bil 5. Ini seperti tadi ya, prinsipnya sebenarnya sama. Lanjut, ini apabila
kita memasukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengkondisian atau tidak sama dengan pengkondisian yang telah kita buat tadi, maka akan ditampilkan kalimat mohon maaf Anda salah memasukkan nomor menu. Nah, ini ada karena ada pengkondisian else. Nah, nanti setelah kalimat tersebut muncul juga akan muncul pertanyaan berupa ingin memasukkan kembali nomor menu, ya atau tidak, yes or no. Nah, di sini untuk menjawabnya dalam program ini saya membuat percabangan kembali, yaitu menggunakan if else, yaitu apabila pengkondisian pertama, pengkondisiannya itu jawabannya nanti itu huruf Y, maka kita akan dihadapkan atau ditampilkan kembali menu pilihan yang tadi, menu 1 sampai 4 tadi. Ini ditulis seperti ini. Ini merupakan dari fungsi tadi. Kita memanggil fungsi ini tadi. Nah, apabila jawabannya selain Y, misalnya angka ataupun huruf yang selain Y bisa A, B, C, D, E, F, G, atau Z itu, maka nanti akan keluar kalimat atau tampil kalimat Anda keluar dari kalkulator Endarti. Nah, demikian. Lebih jelasnya langsung saja kita run ya, agar lebih jelas. Bisa agar lebih jelas. Nah, ini. Masukkan nomor menu, misalnya kita masukkan nomor 1, kita cek ya. Lalu kita masukkan 2 bilangan, 2 dan 4. Nah, di sini. Kan ini terjadi pengoperasian dua bilangan dengan satu jenis operasi. Makanya antara penambahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Kita cek. Penambahan 6 tambah 2 tambah 4, 6. Lalu 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Lalu 2 dikali 4, 8. Lalu 2 dibagi 4. Hasilnya setengah atau 0,5. Berarti benar ya. Lanjut kita cek yang menu kedua. Kita run kembali. Nah, ini kita masukkan menu kedua. Misalnya angkanya 6, 4, 4. Nah, ini misalnya pengoperasian, berarti ini merupakan pengoperasian 3 bilangan dengan 2 jenis operasi. Contohnya ini, bil 1 ditambah bil 2 dikurangi bil 3. Berarti 6 ditambah 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6. Nah, tapi dalam pengoperasian kan biasanya tanda kurung dan bagi itu lebih didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Ya, itu benar sekali. Nah, coba kita cek misalnya ini. Ini kan ada bil 1 dikurang bil 2 dikali bil 3. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bil 2 dikali bil 3. 4 dikali 4. Hasilnya 16. Lalu bil 1-nya 6. 6 dikurangi 16. Sama dengan min 10. Benar ya? Lanjut untuk yang menu ketiga. Nah, ini kita disuruh menginputkan 4 bilangan, misalnya 6, 8, 2, 4. Nah, ini dia. Nah, ini seperti tadi, bisa kita cek ya. Ini misalnya bil 1 ditambah bil 2 tambah bil 3 tambah bil 4, 6 tambah 8, 14 tambah 2, 16 tambah 4, 20. Benar. Coba yang memakai perkalian atau pembagian. Nah, misalnya ini. Bil 1 tambah bil 2 min bil 3
dikali bil 4. Berarti bil 3-nya dikalikan bil 4 dulu. 2 dikali 4, 8. Berarti bil 1-nya 6 ditambah 8 dikurangi 8. Berarti hasilnya 6. Sesuai ya. Lanjut, kita uji yang menu ke-4 atau menu terakhir. Kita ketikkan 4. Nah, di sini kita akan disuruh menginputkan 5 bilangan. Nah, misalnya kita menginputkan 8. Lalu 5, 3, lalu ada 1. Lalu ada juga misalnya 2. Nah, ini dia. Nah, ini prinsipnya sama seperti tadi. Misalnya ini kan 5 bilangan dengan 4 jenis operasi. Misalnya ini jenis operasinya sama, keempat-empatnya, yaitu tambah semua, ya udah kita tambahkan. 8 tambah 5, 13, tambah 3, 16, ditambah 1, 17, ditambah 2, 19. Nah, ini jenis operasinya ini bisa kita variasikan ya, bisa menggunakan kali, bagi, atau apa. Nah, di sini mohon maaf tidak saya tuliskan karena mungkin sangat panjang sekali. Nah, lalu gimana jika kita menginputkan nomor menu yang salah? Nah, kita coba ya, misalnya nomor menunya kita masukkan 8. Nah, kan tidak ada di pilihan ini, adanya pilihannya 1, 2, 3, 4, kok ini bisa masukkan 8. Maka nanti akan muncul tulisan, mohon maaf, Anda salah memasukkan nomor menu. Lalu kita disuruh menginputkan sesuatu lagi, yaitu ingin memasukkan kembali nomor menu, yaitu apakah kita ingin memasukkan kembali nomor menu? Nah, jawabannya itu adalah yes or no, atau ya atau tidak. Nah, apabila kita ingin masukkan ya, maka kita ketikkan huruf Y. Maka nanti akan kembali ke pilihan menu tadi, menu pilihan Anda ini tadi, 4 menu ini tadi. Lalu dibagi N. Bukan dibagi ya, atau ini tuh atau N. Jadi ini tuh kita mau memasukkan kembali nomor menu atau enggak gitu loh. Y-nya itu untuk yes, N-nya itu untuk not. Lalu misalnya kita cek, misalnya kita tulis Y atau ketikkan huruf Y. Nah, ini makanya akan tampil menu pilihan tadi ya. Nah, ini nanti akan secara berulang terus-menerus seperti itu apabila kita selalu salah menginputkan nomor menu dan kita ingin memasukkan kembali nomor menu, yaitu Y, seperti itu. Itu akan terus berulang. Nah, gimana sih kalau ini kita memasukkan nomor menunya, oke, salah. Nah, tapi ini kita nggak mau memasukkan kembali nomor menu, ya sudah, kita ketikkan saja N atau huruf lain, seperti itu, sesuai yang kita buat programnya tadi, yaitu apabila menginputkan yang selain huruf Y, maka nanti akan muncul tulisan Anda keluar dari kalkulator Indarti. Nah, ini tuh percabangan yang kita buat tadi. Nah, kalau ini tadi bisa muncul misalnya Y tadi, misalnya huruf Y tadi, muncul ada huruf Y tadi, maka nanti akan memberitahukan bahwa ini tadi itu merupakan percabangan yang kita buat lagi. Seperti itu. Demikian, apakah ada tanggapan, saran, atau masukan? Terima kasih, saya persilakan. Dan cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.